Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Rinda Skajayanti di sini. Hari ini kita akan berbicara tentang tema perjalanan pendidikan nasional, yaitu kita akan membahas 3 topik. Yang pertama, apa praktik pendidikan saat ini yang membelenggu kemerdekaan peserta didik dalam belajar dengan melihat perjalanan pendidikan nasional sebelum kemerdekaan dan sesudah kemerdekaan. Yang kedua, adakah model-model pendidikan saat ini yang dilihat dapat melepas belenggu yang belum memerdekakan peserta didik? Yang ketiga, apa yang ditawarkan sebagai model pendidikan yang dapat melepaskan belenggu dan memerdekakan peserta didik? Oke, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, apa praktik pendidikan saat ini yang membelenggu kemerdekaan peserta didik dalam belajar dengan melihat perjalanan pendidikan nasional sebelum kemerdekaan dan sesudah kemerdekaan. Sebelum kemerdekaan, pada saat zaman penjajahan Belanda dan Jepang di Indonesia, pendidikan itu kurang bebas dan terbatas. Hanya kaum kolonial dan kasta bangsawan tertentu yang dapat merasakan pendidikan. Nah, bukan hanya itu. Pelajaran pada masa pendidikan itu kurang menyeluruh, sehingga kaum pribumi hanya bisa diperbolehkan sekolah, namun hanya mendapatkan ilmu baca tulis, hitung, dan harus bekerja untuk kolonial. Pendidikan pada masa ini bertujuan untuk kepentingan negara penjajah. Oleh karena itu, tokoh-tokoh pergerakan membuat sekolah-sekolah seperti yang dilakukan oleh Budi Utomo, R.A. Kartini, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Ki Hajar Dewantara, dan Muhammad Syafi'i. Dari sini, pergerakan nasional melahirkan kesadaran mengenai pentingnya peranan pendidikan nasional dalam mempersiapkan kelahiran negara nasional. Ciri pendidikan nasional adalah bersifat nasionalistik dan sangat anti-kolonis, serta berdiri sendiri atau percaya kepada kemampuan sendiri. Selanjutnya, sesudah kemerdekaan, praktik yang membelenggu yaitu ada guru menempatkan dirinya sebagai pusat segalanya, sehingga peserta didik seolah dianggap sebagai benda pasif yang hanya menerima apa yang diberikan oleh guru. Yang kedua, menganggap semua peserta didik memiliki kemampuan yang sama dalam menyerap pembelajaran. Hal ini tidak seharusnya dilakukan karena dapat menyebabkan siswa merasa minder karena tidak mampu memahami salah satu materi. Juga mengakibatkan kemampuan sebenarnya dari peserta didik tidak dapat berkembang dengan maksimal. Yang ketiga, peserta didik dituntut untuk menguasai semua pelajaran. Karena guru menganggap hal tersebut sudah merupakan kewajiban siswa untuk mempelajari semuanya. Yang keempat, faktor ekonomi bisa mempengaruhi. Sebagai contoh ekonomi dengan golongan yang menengah ke atas, mereka akan bersekolah di sekolah favorit yang memiliki fasilitas yang lengkap. Sedangkan untuk ekonomi dengan menengah ke bawah hanya bisa sekolah di sekolah yang biasa dengan fasilitas yang cukup. Ini akan berdampak pada kurikulum di Indonesia yang kurang berjalan dengan baik. Yang kelima, selalu mengganti kurikulum. Itu dikarenakan faktor politik, yaitu ketika pergantian presiden pasti ada kurikulum yang diganti. Dengan ini akan menyebabkan guru dan peserta didik harus beradaptasi dengan perubahan sistem pendidikan. Nah, itu adalah merupakan pendapat dari kelompok kami mengenai topik nomor 1, mengenai praktik pendidikan yang membelenggu kemerdekaan peserta didik dalam belajar dengan melihat perjalanan pendidikan nasional sebelum kemerdekaan dan sesudah kemerdekaan. Selanjutnya, kita akan membahas topik pada nomor 2, yaitu adakah model pendidikan yang dilihat dapat melepas belenggu yang belum memerdekakan peserta didik? Tentu ada. Nah, saat ini untuk melepaskan belenggu untuk memerdekakan peserta didik, yaitu dengan menggunakan kurikulum merdeka.
Karena pada kurikulum ini memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk memilih mata pelajaran yang sesuai dengan minat dan bakatnya. Sehingga peserta didik tidak terbebani dengan mata pelajaran dan bisa optimal dan cukup waktu untuk mendalami konsep dan menggunakan kompetensi. Mereka menikmati proses belajarnya sesuai minat bakat mereka. Nah, adapun model-model pembelajaran seperti yang pertama, problem-based learning. Yang kedua, project-based learning. Yang ketiga, discovery learning. Yang keempat, inquiry learning. Nah, kita bahas satu persatu. Di sini ada problem-based learning. Nah, problem-based learning itu adalah model pembelajaran yang dapat merangsang peserta didik untuk belajar melalui berbagai permasalahan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Langkah-langkahnya yaitu mengidentifikasi masalah, menyusun rancangan penyelesaian masalah, peserta didik mengumpulkan informasi, menyelesaikan masalah bersama-sama, dan mengolah informasi untuk mendapatkan kesimpulan. Yang kedua, tadi ada problem-based learning atau PJBL. Nah, model ini memungkinkan siswa belajar melalui proyek atau tugas yang berkaitan dengan dunia nyata. Langkah-langkah PJBL adalah merencanakan proyek, membuat produk atau karya, dan merefleksikan hasil karyanya. Yang ketiga, ada discovery learning. Model pembelajaran ini memungkinkan siswa belajar melalui eksplorasi dan pengamatan terhadap lingkungan sekitar. Langkah-langkahnya melalui observasi, identifikasi masalah atau pertanyaan, merumuskan hipotesis atau dugaan jawaban atas pertanyaan tersebut, melakukan eksperimen atau pengamatan lebih lanjut untuk membuktikan hipotesis. Yang keempat, ada inquiry learning. Nah, model ini memungkinkan siswa belajar melalui penyelidikan ilmiah terhadap suatu fenomena alam atau sosial. Langkah-langkah inquiry learning adalah merumuskan pertanyaan, merencanakan, melakukan, menganalisis, dan menyajikan hasil penelitiannya. Jadi, jawaban tersebut merupakan pendapat dari kami terkait dengan topik nomor 2. Selanjutnya, kita akan lanjut membahas topik nomor 3. Apa yang ditawarkan sebagai model pendidikan yang dapat melepas belenggu dan memerdekakan peserta didik? Model pendidikan yang kami tawarkan yang dapat melepas belenggu kebebasan siswa dalam belajar ialah yang pertama, pada penilaian yang berbasis deskripsi. Dengan menghilangkan angka, tentu saja secara tidak langsung KKM sudah tidak ada. Hal tersebut menjadikan anak tidak merasa terbebani oleh target nilai yang mereka dapatkan, sehingga peserta didik lebih menikmati dalam proses belajar. Yang kedua, tidak berfokus hanya pelajaran umum, namun mapel lain bermanfaat untuk kehidupan yang melatih keterampilan life skill-nya. Yang ketiga, pembelajaran yang tidak hanya memberikan pengetahuan akan materi pembelajaran yang harus disampaikan, tetapi juga mengajak siswa untuk memahami tiap konsep melalui kegiatan diskusi maupun praktek secara langsung. Yang terakhir, yaitu menerapkan trilogi pendidikan ajaran Ki Hajar Dewantara, yaitu ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangunkarsa tutwuri handayani, yang berarti ketika guru di depan harus memberi contoh yang baik pada peserta didik, ketika di tengah-tengah mengayomi dan membangun motivasi peserta didik, dan ketika di belakang guru dapat memberi dorongan atau dukungan pada peserta didik, hingga terciptanya peserta didik yang merdeka lahir dan batinnya. Wah, seru sekali ya. Kita tadi sudah membahas 3 topik dengan tema perjalanan pendidikan nasional. Semoga apa yang telah saya sampaikan tadi dapat membantu teman-teman semuanya dalam mengetahui bagaimana perjalanan pendidikan nasional di Indonesia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.